Oke. Ini bukan lautan, ah. Macam tak betul je budak ni. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang novel sejarah Borobudur dan novel membaca. Menganalisis cerita sejarah Candi Borobudur dan novel cerita Rumah Kaca. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral-katedral agung di Eropa. Sejak pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat peziarah umat Buddha dari Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Candi Borobudur menjadi salah satu jejak sejarah paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Kemegahan dan keagungan arsitektur Candi Borobudur merupakan harta karun dunia yang mengagumkan dan tak ternilai harganya. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahuluan, sejarawan J.G. de Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra bernama Samaratungga dan membangun candi ini sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Paramudawardhani. Pembangun Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Candi ini berada di Jawa Tengah di puncak bukit menghadap ke sawah yang subur di antara bukit-bukit yang renggang. Cakupan wilayah sangat besar, yakni berukuran 123 kali 123 meter. Candi Borobudur ternyata dibangun di atas sebuah danau purba. Sir Thomas Tarplor Raffles menemukan Borobudur pada tahun 1814 dalam kondisi rusak dan memerintahkan supaya situasi tersebut dibersihkan dan dipelajari secara menyeluruh. Candi Borobudur dihiasi dengan ukiran-ukiran batu relief yang mewakili gambaran dari kehidupan Buddha. Para arkeolog menyatakan bahwa Candi Borobudur memiliki 1460 rangkaian relief di sepanjang tembok dan anjungan. Relief ini terlengkap dan terbesar di dunia hingga nilai seninya tak tertandingi. Monumen ini adalah tempat suci dan tempat berziarah kaum Buddha. Tingkat 10 candi melambangkan 3 divisi sistem kosmik agama Buddha. Seluruh monumen itu sendiri menyerupai stupa raksasa, namun dilihat dari atas membentuk sebuah mandala. Stupa besar di puncak candi berada 40 meter di atas tanah. Kubah utama ini dikelilingi oleh 72 patung Buddha yang berada di dalam stupa yang berlubang. Candi Borobudur. Kalimat bermakna lampau. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia, dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral-katedral agung di Eropa. Penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Sejak pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat peziarah umat Buddha dari Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Candi Borobudur menjadi salah satu jejak sejarah paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Kemegahan dan keagungan arsitek Candi Borobudur merupakan harta karun dunia yang mengagumkan dan tak ternilai harganya. Penggunaan kata sifat. Candi Borobudur dihiasi dengan ukiran-ukiran batu pada reliefnya yang mewakili gambaran dari kehidupan Buddha.
Para arkeolog menyatakan bahwa Candi Borobudur memiliki 1.460 rangkaian relief di sepanjang tembok dan anjungan. Relief ini terlengkap dan terbesar di dunia sehingga nilai seninya tak tertandingi. Pembacaan cerita-cerita relief ini senantiasa dimulai dan berakhir pada pintu gerbang sisi timur di setiap tingkatnya. Rumah kaca, pelarian-pelarian politik dari Netherlands, Snifflet, dan Barts itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan, karena Surabaya adalah markas besar syarikat Islam. Mereka akan lakukan induksi langsung dan tidak langsung terhadap syarikat. Mas Cokro, kaisar yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu, harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Mempertentangkan dua golongan dari pandangan dan sikap yang berlain-lainan memang terlalu gampang, tetapi akibatnya akan berlarut. Syarikat akan menghadapi mereka sebagai orang Eropa pada umumnya, dan kebencian pukul rata pada Belanda akan menjadi hasilnya. Rumah kaca, kalimat bermakna lampau. Bagan untuk mengebalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci, setelah sepku menekan aku dengan berbagai cara. Bukan sampai situ saja, sepku sampai merasa perlu menggunakan gertakan seakan-akan khawatir telah kutipu atau kujebak. Penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu. Sekarang datang waktunya ia akan mencari-cari kesalahan. Mulailah aku mengingat-ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk ke 1915. Hanya ada satu hal yang bisa digugat, analisis dangkal tentang naskah-naskah Raden Mas Minke yang aku anggap tidak berharga. Penggunaan kata sifat. Dan sepucuk nota dari sepku menyatakan ia tidak puas dengan hanya menjauhkan, harus ditarik terus sampai mempertentangkan kedua-duanya. Kesimpulannya adalah cerita sejarah lebih mengarah pada fakta atau kejadian yang sebenarnya, peristiwa masa lampau, seperti sejarah Candi Borobudur, menceritakan bahwa Candi Borobudur, monumen yang terbesar di dunia, dibangun pada masa Samaratungga pada tahun 824 sampai dari luas bangunannya, bentuk stupa atau reliefnya, pembuatannya, sejarahnya, gaya arsitekturnya, ukurannya, dan lain-lain. Itu semua diceritakan secara nyata atau berdasarkan peristiwa yang terjadi. Sedangkan novel sejarah itu berupa fiksi atau khayalan atau imajinasi, meskipun berdasarkan fakta, tapi tetap saja ada bauran seperti rekayasa, contohnya seperti Rumah Kaca. Meskipun itu novel sejarah yang menceritakan tentang penjajahan Belanda pada masa syarikat Islam di Surabaya, tetapi tetap saja ada unsur rekayasa dan bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Kami undur, terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.